Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Ketemu kembali dengan saya di suasana yang berbeda. Harapannya kita lakukan di malam hari di coaching klinik yang kedua agak lebih sedikit santai, tidak terganggu cuaca seperti kemarin sore ya Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain dan mohon maaf tadi kami memberikan informasi room-nya agak mepet karena tadi memang sehabis maghrib saya melayani teman-teman trainer yang lain terkait dengan 1 hari japri dari pagi sampai sore belum terjawab semuanya. Oke, kita mulai pelan-pelan saja Bapak Ibu. Sebentar. Iya. Oke. Sekilas saya akan jelaskan sekilas dan agak cepat Bapak Ibu tentang tugas 2 dan tugas 3 hari ini Bapak Ibu nggih. Sebelum tugas 2 dan tugas 3 mohon nanti Bapak Ibu bisa share ke teman yang lainnya bahwa untuk tugas 1 itu secara urutan logisnya Bapak Ibu bisa mengerjakannya itu atau maksud saya Bapak Ibu bisa mengumpulkan bukti file transkripnya untuk tugas 1 itu paling cepat besok setelah Bapak Ibu selesai melakukan redeem code untuk hari terakhir. Jikalau Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan 2 kursus yang sudah dipersyaratkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah terlalu dini mengumpulkan file PDF-nya, silakan dibatalkan pengumpulannya agar nanti statusnya tidak dikumpulkan gitu nggih. Walaupun memang belum saya koreksi, belum menjamah sampai di tugas 1, di pra pelatihan saja kami belum selesai gitu Bapak Ibu. Jadi silakan dibatalkan, lalu file PDF transkripnya yang sudah di-upload silakan dihapus dengan cara dicari menu 3 titik di tombol atau di samping nama file PDF-nya itu paling kanan biasanya nanti ada menu 3 titiknya, lalu Bapak Ibu hapus. Nanti menunggu transkrip yang sudah lengkap saja. Jadi saya harapkan nanti yang dikumpulkan tugas 1 file PDF-nya hanya 1 file saja. Itu satu memudahkan saya hanya membuka 1 file, berikutnya kalau terlalu banyak file nanti jadi lebih lama mengkoreksinya, 1 mundur maka semuanya akan mundur Bapak Ibu nggih. Padahal kesempatan untuk koreksinya terbatas sekali dan kita berusaha untuk semuanya sesuai timeline yang ada di kegiatan, di panduan Bapak Ibu. Oke itu tuh tugas 1 jadi secara urutan logisnya Bapak Ibu bisa memulainya, sekali lagi saya tegaskan besok setelah Bapak Ibu menyelesaikan redeem code untuk hari terakhir. Maka setelah itu Bapak Ibu bisa mulai bisa mengumpulkan untuk tugas 1. Untuk tugas 2 dan tugas 3 Bapak Ibu bisa mulai mengumpulkannya saat ini. Setelah atau saat tadi setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan notifikasi untuk mendapatkan notifikasi tugas 2 sama tugas 3. Oke, saya akan jelaskan tugas 2, tugas 3 harapannya nanti saya jelaskan ini, Bapak Ibu tidak akan terlalu konsentrasi bertanya lagi tentang tugas 2 dan tugas 3, cara mengerjakannya, cara dan seterusnya. Nanti bisa kita diskusikan hal yang lain, yang tidak terkait dengan teknis dari tugas 2 dan 3. Oke, Bapak Ibu mikrofonnya itu sudah saya aktifkan, artinya Bapak Ibu bisa on mikrofon. Nanti kalau ada sesuatu, suara atau layar saya tidak nampak, Bapak Ibu silakan interupsi saya dengan klik on mikrofon dulu langsung bicara. Gitu nggih Bapak Ibu nggih? Oke, tidak ada interupsi berarti layar suara saya sudah oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Oke, saya akan masuk dengan, saya akan sedikit mendemokan mengerjakan untuk tugas 2, tugas 3. Bapak Ibu nanti bisa menyimaknya atau kalau sudah bisa langsung sambil mengerjakan juga enggak apa-apa. Oke.
Lalu tugas 2, 3. Tugas 2 itu formulir, tugas 3 itu sway. Kalau kebalik mohon maaf. Tapi intinya karena hari ini kita sudah merampungkan formulir, forms, walaupun formulir belum seluruhnya, baru kuis untuk soal saja, karena lebih ditekankan pada bagaimana kita membuat soal itu untuk tes ataupun ulangan harian. Oke, saya menggunakan ini Bapak Ibu. Di penugasan. Oke, tugas 2. Di penugasan nanti kan Bapak Ibu ada tugas pra pelatihan, tugas 1, 2, 3, nanti ada tugas 4 besok. Sesuai kalau tidak ada hal yang terkendala, insya Allah besok ada tugas 4. Tugas 2, silakan Bapak Ibu klik lihat tugasnya. Setelah itu oke, di sini tugas 2. Jadi langkah mengerjakan tugas 2 yaitu Bapak Ibu buatlah satu formulir atau kuis bebas. Mau formulir boleh, formulir itu survei atau biodata, formulir pendaftaran atau apa yang tidak ada scoringnya, tidak ada penilaiannya, itu formulir ini, survei, pendaftaran, formulir pendaftaran, biodata dan seterusnya bisa. Atau kuis seperti yang kita praktekkan tadi pagi yaitu membuat soal ulangan, soal tes ataupun yang lainnya. Menggunakan Microsoft Forms Bapak Ibu, jadi tidak menggunakan forms yang lain, jadi menggunakan Microsoft Forms. Begitu menggunakan forms yang lain berarti saya langsung kembalikan dengan nilai 0. Dengan akun Guru Inovatif Bapak Ibu, jadi dengan akun Guru Inovatif yang Bapak Ibu sedang gunakan. Berikutnya, yang kedua Bapak Ibu, formulir atau kuis yang dibuat itu minimal ada 5 pertanyaan. Jadi sangat ringan sekali Bapak Ibu, 5 pertanyaan 100. Indikatornya hanya itu, kriterianya juga itu. Di bawah itu nanti ada Bapak Ibu bisa lihat di rubriknya. Lalu Bapak Ibu lampirkan link formulir atau kuis tersebut di bagian paling bawah pada pekerjaan saya. Jadi nanti Bapak Ibu ada pekerjaan saya, Bapak Ibu klik tambahkan pekerjaan seperti biasa. Cuma nanti sedikit berbeda, kalau kemarin Bapak Ibu mungkin kalau yang baru berpengalaman, mengerjakan tugas latihan kan baru upload file gambar atau screenshot dan juga mungkin ada yang sudah mencoba upload file PDF kemarin gitu kan. Maka tadi saya sarankan untuk dihapus, ditarik dulu saja. Oke, di sini nanti sama prosesnya, cuman nanti yang kita sisipkan di sini, lampirkan ada link formulir dan kuis tersebut. Di mana di sini nanti? Oke. Untuk contohnya Bapak Ibu bisa klik link ulangan harian ini. Jadi ini bahan referensi bentuknya link. Jadi nanti yang dikumpulkan di sini bentuknya link seperti ini. Cuman di sini sudah saya ada fasilitas untuk memberikan nama. Namanya itu text to display atau di sini istilahnya itu teks untuk ditampilkan. Ini kan tampilannya link ulangan harian. Tetapi di dalamnya itu ada link formulir. Ini namanya text to display atau teks untuk ditampilkan. Jadi kalau linknya yang ditampilkan kan akan HTTP di macam-macam gitu, okay? Panjang, ada kode-kodenya. Nah, di sini diganti dengan teks yang lebih mudah dibaca. Tapi di dalamnya ada isi linknya. Oke, ketika ini diklik, contohnya bahan referensi ini, maka nanti membuka karena bentuknya link Bapak Ibu, karena ini bentuknya link, maka akan membuka formulir di web browser. Oke, seolah-olah saya akan mengerjakan sebagai siswa mengerjakan formulir ini atau ulangan ini, kuis ini, mohon maaf bukan formulir ya, kuis ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan menyisipkan seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu persiapkan dulu formulirnya atau kuisnya. Seperti tadi pagi itu dibuka. Oke. Katakanlah saya akan menyisipkan ulangan harian yang ini Bapak Ibu. Maka ulangan harian ini akan saya buka dulu seperti ini. Seperti yang tadi pagi kita demokan. Ini sudah ada yang mencoba mengerjakan. Oke. Terus lalu Bapak Ibu dapatkan linknya. Cara mendapatkan linknya
Bapak Ibu klik bagikan, lalu Bapak Ibu bisa setting apakah hanya di organisasi saya atau siapapun boleh, silakan bebas. Yang terpenting ketika Bapak Ibu menggunakan hanya orang di organisasi, maka formulir ini yang dibuat hanya dengan akun Guru Inovatif. Jangan menggunakan akun yang lain. Karena ketika menggunakan akun yang lain, saya tidak bisa membukanya. Karena bisa jadi mungkin Bapak Ibu punya akun organisasi lain sebelumnya. Nah, itu jangan dikirimkan linknya, nanti saya tidak bisa membuka. Ya, oke, kalau mau dibuka bisa, maka settinglah siapapun. Jadi saya nanti bisa membuka, melihat soalnya, jumlahnya berapa, nanti saya bisa nilai. Kalau sudah di setting seperti itu, ya, amannya settingnya adalah siapapun saja. Lalu Bapak Ibu klik salin, setelah itu tautan ini telah siap digunakan, Bapak Ibu kembali ke timnya di sini. Lalu Bapak Ibu ke bagian pekerjaan saya, Bapak Ibu tambahkan pekerjaan, di sini diklik. Lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Kalau ada gangguan tampilan layar, suara diinterupsi ya Bapak Ibu. Lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian Bapak Ibu kemarin ketika menggunakan file, maka Bapak Ibu klik unggah dari perangkat ini, kan gitu nggih. Karena Bapak Ibu akan mengunggah atau mengupload file, entah itu gambar, PDF atau apa. Maka dari awal sekali pelatihan kami selalu sarankan Bapak Ibu menggunakan laptop. Kalau Bapak Ibu memaksakan diri menggunakan HP, silakan. Ada triknya, ada kreativitas Bapak Ibu dituntut di sana. Kenapa? Yang jelas fiturnya akan sedikit berbeda dari sisi tampilan dan seterusnya. Gitu nggih. Untuk memudahkan Bapak Ibu silakan pakai laptop. Ini file screenshot atau PDF nantinya. Nah, karena di sini bentuknya link, maka Bapak Ibu carilah di atas ini, yaitu pada bagian di sini Bapak Ibu ada tautan. Ada ikon gambar rantai di sini. Sebentar Bapak Ibu. Halo Bang Tri. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf ada gangguan teknis tadi. Sebentar Bapak Ibu. Oke, kembali Bapak Ibu. Sebentar. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk menunya, kita menyisipkan atau melampirkan link tadi, Bapak Ibu tidak menggunakan unggah dari perangkat ini, namun Bapak Ibu menggunakan yang tautan. Jadi di sini sebetulnya ada 1, 2, 3, 4 dan 5 menu di sini. Masing-masing punya fitur. Artinya kalau saya mau jelaskan juga sebenarnya ini materi besok. OneDrive berarti intinya mengambil file dari OneDrive. File baru berarti Bapak Ibu membuat file baru di sini langsung. Ada 3 yang bisa dilakukan. Office Online, Word, PowerPoint, Excel. Nah, di sini Bapak Ibu kan menggunakan tautan atau link. Teams berarti mengambil file yang sudah dari Teams. Prinsipnya seperti itu. Kita klik tautan Bapak Ibu. Nah, ketika muncul tautan, maka di sini kita klik tautan, yang aktif yang biru adalah tautan. Defaultnya mesti di OneDrive tadi yang biru, yang aktif, yang terbuka. Terbukanya di mana? Di sebelah kanannya. Tautan, maka di sini ada 2 isian, yaitu alamat web atau web address kalau bahasa Inggris di sini wajib diisi, karena ini isinya link, maka ini yang wajib diisi. Ini sebenarnya tidak diisi tidak apa-apa, cuman nanti tampilannya itu berupa link. Tampilannya tidak akan seperti ini. Kalau seperti ini kan tampilannya
sudah tulisan bentuknya link ulangan harian. Di dalamnya ada HTTPS-nya dan seterusnya, bentuk link itu sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu bisa saya kembalikan di tautan di sini, Bapak Ibu isikan linknya tadi yang sudah di-copy dari form ulangan harian atau kuis atau formulir. Bapak Ibu klik kanan di sini, tempel atau paste atau Ctrl V. Nah, di sini nanti linknya akan muncul di sini kode-kodenya. Ketika di scroll ke depan atau di apa namanya, digeser ke depan, maka sebentar, saya posisikan dulu zoomnya. Oke, maka di sini linknya seperti ini. Depannya kan ada HTTPS-nya dan seterusnya. Ini adalah link yang tadi kita copy dari formulir, mohon maaf, di sini. Di formulir yang ini Bapak Ibu. Nah, ini kita copy dari sini tadi, kita salin, lalu Bapak Ibu kembali ke Teams-nya yang tadi kita mengerjakan, maka dipaste di sini. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal diberikan nama di sini, teks untuk ditampilkan, agar tampilannya nanti tidak berupa tulisan seperti ini, gitu. Itu optional, tidak wajib, tapi diisi lebih baik. Katakanlah ditulis saja mungkin ulangan. Akhir semester katakanlah gitu. Atau kalau formulir ya tulis saja formulir pendaftaran siswa baru. Terserah Bapak Ibu mau diisikan apa saja boleh. Tapi tidak pun tidak apa-apa. Tapi ini Bapak Ibu bisa kenali bahwa ini bisa seperti ini. Kalau sudah Bapak Ibu klik lampirkan. Ketika kita klik lampirkan, maka di sini nanti akan berubah seperti ini. Pekerjaan saya nanti ada linknya seperti ini, persis seperti bahan referensi. Seperti ini. Kalau nanti sudah, Bapak Ibu cek sebelum dikumpulkan, di pojok kanan atas kan ada kumpulkan. Lah sebelum dikumpulkan, Bapak Ibu cek linknya itu benar apa tidak. Setelah tadi kita masukkan, yakinkan. Kalau saya selalu seperti itu. Katakanlah tadi saya menyematkan bahan referensi, saya yakin sudah ngambil betul, saya masukkan betul. Tapi tetap saya klik link ini, tombol ini berfungsi apa enggak, sesuai akan membuka yang saya masukkan apa tidak. Saya mesti klik, oh ini betul. Termasuk yang tadi ini, Bapak Ibu, setelah pekerjaan saya itu untuk cek terakhir sebelum dikumpulkan, Bapak Ibu cek dengan cara diklik, nanti membuka, oh iya sudah isinya ini betul. Kalau sudah yakin betul, baru dikumpulkan. Kalau ternyata isinya salah, bukan sesuai yang di copy paste tadi, maka Bapak Ibu klik menu 3 titik, lalu dihapus. Nanti ulangi lagi prosesnya tadi seperti itu. Oke, kalau sudah selesai, maka Bapak Ibu scroll ke atas selalu ketika sudah selesai mengerjakan. Ini kan tadi proses mengerjakan, mengumpulkan. Mengerjakannya tadi karena tugas form, maka mengerjakannya bikin formnya atau bikin kuisnya, baru nanti di upload atau disisipkan di sini. Gitu. Kalau sudah disisipkan linknya, maka di sini Bapak Ibu bisa kumpulkan. Gitu. Bapak Ibu bisa mengecek rubriknya juga. Selalu coba cek rubriknya. Jadi nanti ketika dapatkan feedback, Bapak Ibu dasarnya ada, loh saya udah 5 kok dinilainya cuma sekian. Gitu. Jadi nanti komplainnya mendasar. Gitu. Okay? Rubriknya bagaimana? Di sini diklik, rubriknya relatif sederhana. Membuat formulir kuis, dikatakan lengkap 5 poin, memuat lebih dari 5 pertanyaan. Kalau hanya 4 poin, hanya 4 pertanyaan, 3 pertanyaan, 2 dan 1. Gitu, jadi sangat mudah Bapak Ibu. Kalau sudah, Bapak Ibu yakinkan, sudah, kumpulkan. Selesai. Gitu, okay? Itu untuk yang formulir. Untuk SWE bagaimana? Prinsipnya sama Bapak Ibu. Tugas 3 itu prinsipnya sama, namun link yang kita peroleh itu link dari SWE. Kalau tadi kan linknya dari link forms, dari formulir atau kuis. Kita dapatkan linknya dari formulir atau kuis. Nanti kalau tugas 3 berarti linknya adalah link yang dari SWE yang sudah dibuat. SWE-nya dibuat dulu, nanti kita ambil linknya, baru linknya kita lampirkan. Caranya bagaimana? Sama persis seperti tadi. Cuma nanti ketika dibuka, itu membukanya bukan formulir atau kuis seperti ini, tapi membukanya SWE. Karena di dalamnya link ini adalah link SWE.
Begitu Bapak Ibu nggih, cukup jelas untuk penjelasan bagaimana cara mengerjakan tugas 1 dan tugas 3. Ini memang sedikit dipercepat penjelasannya karena kita nanti akan luangkan waktu untuk diskusi yang lain. Gitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masih, aduh tadi gimana ya cepat sekali dan seterusnya, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti silahkan simak lagi untuk video rekamannya di saat akan mengerjakan. Mungkin di saat akan mengerjakan bingung, langkah-langkahnya tadi kayak apa ya, kok cepet banget itu. Maka Bapak Ibu sambil lihat YouTube-nya untuk cara mengerjakan tugas 2 dan tugas 3 rekaman paling awal di coaching klinik ini. Begitu nggih Bapak Ibu? Oke, sudah ada yang raise hand, angkat tangan. Saya persilakan dulu Pak Sanusi untuk ditanyakan. Silakan klik mikrofonnya dulu Pak Sanusi. Sekali lagi Pak Sanusi akan bertanya, kami persilakan. Kalau tidak saya gulirkan ke yang angkat tangan berikutnya. Oke, Pak Sugiman silakan. Yang kedua. Oke, Assalamualaikum, selamat malam Pak Tri. Silakan Pak Sugiman. Untuk tugas saya rasa cukup jelas, cuman tadi jujur saja untuk yang materi dari Bu Nur itu memang kan kendalanya tadi banyak yang tidak muncul ya, share screen-nya Pak ya. Jadi walaupun secara umum bisa mempelajari di PDF-nya, tapi tetap masih kurang jelas gitu Pak. Kemudian untuk yang link, apakah linknya itu bisa dipendekkan Pak? Biar kayak di Google Form itu kan bisa dipendekkan itu ya Pak. Barangkali itu biar nanti lebih mudah apa ya. Gitu aja Pak, terima kasih. Oke, untuk yang pertama nanti tergantung kesepakatan Bapak Ibu. Untuk SWE apakah perlu dijelaskan ulang atau tidak, didemokan ulang untuk cara membuat SWE-nya, nanti kesepakatan. Yang kedua itu penggunaan secara umum semua link yang panjang itu bisa dipendekkan. Tetapi untuk kepentingan kali ini, kepentingan penugasan, maka menurut saya tidak perlu. Kenapa? Pemendekannya di sini, kan nanti bentuknya tombol seperti ini. Jadi ketika ini pekerjaan saya sudah ada, bentar. Oh iya, ini berarti hanya isinya satu linknya. Oh ini karena sudah dikumpulkan, sorry, mohon maaf. Karena sudah dikumpulkan maka di sini terkunci ya. Oke, saya lupa malah. Ini saya batalkan dulu mengumpulkannya. Oke, ini sedang membuka edit, saya refresh saja. Tugas 2. Nah, di sini sebenarnya di dalam tadi itu proses kita membuat tautan di sini itu sebenarnya proses memendekkan. Link yang aslinya kan di sini tadi panjang. Nah, ini kan panjang. Gitu. Ini kan panjang sekali. Ada kode-kodenya. Lah, ini kita berikan teks untuk ditampilkan sebetulnya menyembunyikan link yang panjang berupa tombol. Kita ketikkan teks di situ. Kalau kita kosongkan tanpa ada teksnya, saya lampirkan, maka bentuknya panjang seperti. Nah, ini yang sudah dalam tanda kutip dipendekkan. Kalau ini dalam tanda kutip masih panjang. Cuman ini sebenarnya disembunyikan, link ini disembunyikan di balik tulisan ulangan akhir semester gitu. Sebenarnya tidak dipendekkan. Kalau dipendekkan kan berbeda. Dia pakai bit.ly, pakai gg.gg, pakai SID, pakai macam-macam yang lain. Oke. Jadi untuk kepentingan penugasan ini saran saya tidak perlu dipendekkan, langsung saja link yang di sini di copy, langsung Bapak Ibu masuk ke sini, langsung tambah pekerjaan, langsung diklik tautan, linknya langsung ditempel paste di sini. Nanti Bapak Ibu tuliskan teks apa di sini, terserah teks gitu atau apapun di sini. Nah, otomatis kan linknya tersembunyi, tidak panjang lagi. Oke, begitu ya, sudah menjawab Pak Sugiman. Meskipun Pak Tri, Pak Sanusi Pak Tri. Oke, sekedap. Pak Sugiman sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih Pak Tri. Oke. Oke, terima kasih. Kalau sudah terjawab silakan
angkat tangannya bisa diturunkan lagi. Mohon maaf Pak Sanusi, tadi sudah kami persilakan, namun Iya, tadi tidak. ada Iya. kendala dengan mikrofon, Pak. Oke. Giliran nggih Bapak tadi turun lagi, kita berikutnya dulu. Pak Harun Sudijanto, kami persilakan kalau ada pertanyaan. Pak Harun Sudijanto, pemanggilan kedua. Nanti kalau 3 tidak ada, saya turun ke bawah, bolehlah, dan seterusnya. Sesuai urutan nggih, Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, silakan Pak Harun. Mikrofonnya sudah on. Tinggal berbicara, Bapak. Pak Harun, silakan. Ini sudah on mikrofonnya, silakan. Nggih, sekedap Pak Imam, Pak Sanusi sekedap. Oke, kelihatannya ada kendala Pak Harun. Nanti ini mikrofon sudah on, tapi suara Bapak nggak muncul. Berikutnya Bu Laila Mukharoh. Kami persilakan Bu Laila. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Umi apa? Bu Laila Mukharoh. Umi di bawah lagi. Sekedar Bapak Ibu saya mute dulu semua. Oke, Bu Laila Mukharoh. Pemanggilan kedua. Oke, pemanggilan terakhir ketiga Bapak Ibu, Bu Laila Mukharoh. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Tidak ada, kami lewati. Pak Imam Sujai, silakan. Ya, terima kasih. Saya ingin menanyakan bahwa tadi dalam contoh itu kan linknya dibagikan untuk semua orang. Tapi dalam forumnya itu kok kenapa tidak ada identitas yang paling atas itu dalam contoh tadi formulirnya. Nah, nanti kalau begitu apakah identitas dari responden itu dapat terekam? Terima kasih, Pak. Oke, iya. Tadi memang kami sarankan kalau untuk materi tadi pagi itu memang sesuai skenarionya. Skenarionya di sini soalnya langsung nomor 1 langsung soal, tidak ada identitas. Maka di sini kita sarankan menggunakan hanya orang organisasi 1 akun. Itu jika soal itu akan betul-betul digunakan. Oke. Betul-betul digunakan artinya soal itu kita gunakan dengan siswa. Itu jadi dibedakan konteksnya. Jadi ini ketika tadi pagi materinya betul seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa ketika saya membuat soal ini skenarionya saya nomor 1 langsung soal. Kenapa saya membuat tidak ada identitas langsung soal? Karena ketika menggunakan akun Office 365 itu akan lebih semua fitur akan lebih bisa dimanfaatkan itu ketika kita menggunakan bagikannya atau settingnya pengaturannya itu dengan hanya orang di organisasi yang dapat merespon. Berarti yang tertutup hanya dengan login. Itu kita bagikannya pun hanya di orang organisasi. Itu konteksnya adalah ketika nanti kita implementasi betul-betul kita gunakan. Ngaten nggih? Nah ya sekarang tadi saya sampaikan untuk kepentingan penugasan maka ketika ini bentuknya soal atau formulir, Bapak Ibu kan mengumpulkannya di sini itu adalah formulirnya atau kuisnya. Jadi mengumpulkannya itu adalah soal atau formulirnya. Bukan dikumpulkan lalu saya mengerjakan soalnya Ibu Bapak atau mengisi formulirnya Ibu Bapak, bukan, tetapi saya akan ngecek Bapak Ibu sudah bisa membuat formulir atau sudah bisa membuat kuis bentuk soal tadi. Jadi seperti itu. Jadi dibedakan. Kenapa tadi saya sarankan Bapak Ibu tidak menggunakan yang hanya agar barangkali ada 1-2 peserta itu ternyata menggunakan akun lain, tidak menggunakan akun Guru Inovatif. Ketika menggunakan selain akun Guru Inovatif, padahal saya ngeceknya di pelatihan ini kan saya pakainya akun Guru Inovatif. Ketika di setting seperti ini, ketika itu dikumpulkan di sini, ketika saya buka, maka linknya tidak akan terbuka.
ketika tidak terbuka, maka saya tidak bisa ngecek isinya. Maka itu nanti jadi trouble-nya apa? Pasti saya berikan nilai 0. Saya nilai 0 karena tidak terbuka soalnya atau formulirnya, maka saya 0 saya kembalikan. Nanti kan Bapak Ibu repot sendiri. Memperbaiki lagi, kirimkan lagi. Bapak Ibu repot 2 kali kerja, saya pun repot 2 kali kerja untuk koreksi. Jadi kontekstualnya seperti itu. Ini untuk kepentingan pelatihan, maka saya sampaikan di coaching klinik. Coaching klinik adalah pendampingan Bapak Ibu untuk pelatihan biar Bapak Ibu sukses. Bukan semata-mata untuk materi. Kalau materi tadi pagi saya sampaikan begitu. Begitu nggih, Pak Imam? Sudah cukup jelas? Ya, ini Pak. Misalkan saya ingin menerapkan ini untuk kepentingan ulangan harian. Di mana di mana siswa itu tidak memiliki akun untuk Office-nya. Nah, saya ingin nge-share link ini melalui WA. Apakah siswa itu bisa mengakses link yang saya bagikan? Terima kasih, Pak. Oke, bisa dibagikan tanpa menggunakan akun. Caranya tadi Bapak bisa men-setting linknya sebelum dibagikan itu diklik yang siapapun. Jangan yang hanya orang di organisasi saya, tapi diklik siapapun, nanti linknya di-copy, terus dibagikan. Nanti siapapun siswa itu tidak menggunakan akun pun bisa membuka soal tersebut. Nah, dengan catatan ini karena untuk dikerjakan, maka soalnya ditambahi dengan identitas. Karena di sini soalnya belum ada identitasnya. Catatannya paling seperti itu. Jadi kalau itu untuk siapapun tidak pakai akun, maka Bapak Ibu sama seperti yang sebelumnya di platform lain ada isian untuk identitas. Catatannya paling seperti itu. Terima kasih Pak Tri, cukup jelas. Oke. Kalau sudah, silakan mikrofon di off, tangannya diturunkan. Oke, berikutnya Pak Agus Pribadi, silakan. Mikrofonnya di on dulu, Bapak. Di on, iya. Ya, Pak, mau tanya masih tentang form, Pak. Silakan. Ya, apakah untuk form nantinya untuk apa dan soal untuk siswa di form itu apa bisa dibuat untuk sekali mengerjakan? Makasih. Oke, pertanyaan tadi pagi sebetulnya itu kalau akan menyimak, kalau akan menyimak lagi di video rekaman ada, tapi prinsipnya bisa. Prinsipnya bisa dengan catatan harus dengan akun, dengan login. Hanya dengan orang di dalam satu organisasi atau dengan satu sekolah. Gitu. Jadi hanya dengan login itu nanti satu siswa satu orang mengisinya satu. Ini tinggal dicentang di pengaturan, klik hanya orang di organisasi yang dapat mengisinya, lalu ini dicentang satu respon per orang. Jadi hanya satu kali mengisi, maka berikutnya tidak bisa ngisi lagi. Tapi kalau siapapun tidak bisa, siapapun bisa berkali-kali ngisi. Jadi hanya yang ini, hanya opsi yang hanya dalam satu orang di organisasi. Kalau ini berarti butuh akun, butuh login gitu. Jadi formulirnya linknya dibuka, membuka formulir. Kalau belum login nanti ada permintaan kotak dialog diminta untuk login atau masuk. Kita masukkan username-nya, password-nya, maka soalnya terbuka. Ketika sudah mengisi, dikirim, maka saya tidak bisa buka link lagi, maka keterangannya Anda sudah mengisi formulir itu. Sudah terkunci karena satu kali. Begitu nggih Bapak? Ya, iya Pak. Makasih Pak. Oke. Kalau sudah mikrofon off, angkat tangannya diturunkan. Selanjutnya Bu Umi Mukaromah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tribudi yang luar biasa. Dalam form yang soal, tadi awalnya saya upload tapi belum sempurna. Lalu dan bagiannya juga belum
linknya juga belum saya ringkas, lalu saya mengupload lagi, linknya sudah saya ringkas dan takut nggak jadi saya juga upload dalam bentuk QR. Itu yang pertama bagaimana. Yang kedua Pak, bagaimana bisa menyematkan musik di Sway. Karena saya menyematkan musik di Sway itu ur-urnya lama sekali Pak. Terima kasih. Nikut mawon. Matur nuwun. Halo. Bisa didengar nggak Pak? Ya, mikrofon saya. And immersive reader available Iya, iya. throughout Office. Easy to customize content to make Anu Bapak keliru tuh iya. by selecting Suruh kelas speaker. Oke, saya mute dulu nggih. Oke, ya, untuk yang sudah terlanjur mengumpulkan ketika mau diedit lagi pekerjaannya jangan lupa Bapak Ibu tadi batalkan. Prinsipnya itu. Jadi kalau sudah dikumpulkan seperti ini, maka jangan lupa dibatalkan dulu. Nanti di sini kan sedang membuka di mode edit. Ini belum bisa diapa-apakan. Bisa dihapus atau enggak. Kalau di sini diminta di refresh, maka Bapak Ibu di sini pojok kanan atas ada tombol refresh, di refresh saja biar sempurna gitu. Maka buka lagi tugasnya. Nanti seperti ini. Nah, baru dihapus, nanti diulang lagi. Untuk meyakinkan Bapak Ibu linknya bekerja atau tidak, maka diklik saja hasil ini. Kita klik, nanti buka apa enggak. Kalau buka seperti ini, maka berhasil. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mengumpulkan QR code ataupun yang lain. Nanti malah menjadi yang terbuka itu nanti QR code dulu di saat saya ngoreksi, nanti saya ngeklik lagi yang lain. Nah, itu berarti berapa kali klik padahal sekian ratus peserta dan seterusnya. Nah, itu menghambat kecepatan untuk mengkoreksi. Jadi cukup satu saja, linknya satu, tidak perlu mengumpulkan yang lain. File PDF pun nanti hanya satu, tidak perlu yang lain, tidak perlu versi hari 1, hari kedua, hari ketiga. Pokoknya kumpulkan yang paling akhir yang sudah lengkap. Begitu nggih, Ibu? Lalu untuk yang Sway menyematkan Sway. Menyematkan musik. Oke, kalau saya memang menghindari mengupload musik atau video langsung di Sway-nya. Contohnya saya Sway di sini kosong ya. Yang tadi disampaikan itu untuk begitu Sway diputar maka ada musik gitu nggih, dibuka gitu nggih. Oke, ini bisa kita tambahkan kartu yang namanya media terus audio kan gitu nggih. Nanti file audionya ditaruh di sini. Katakanlah saya akan mengambil file audio. Mana ya? Ada apa tidak ini? Saya bahkan tidak punya file musik Bapak Ibu. Karena musik saya semuanya streaming. Sebentar. Di mana ya? File audio. Oke. Oke, katakanlah yang paling besar mana filenya. Oke, yang 22 mega ini. Oke, katakanlah ini saya akan tarik saja langsung ke sini, mau apa tidak. Oke. Nah, file Anda sedang diunggah. Nah, ini satu, berarti tergantung kapasitasnya. Tadi saya upload itu 20. Nah, ini ada prosesnya di sini Bapak Ibu. Ini seret itu kan. Ini juga over. Nah, ini bergerak ke kanan Bapak Ibu nggih, bisa dipirsani. Proses upload mungkin sampai mentok ke sini. Nah, ini bergerak ke kanan. Tadi saya mengupload file 22 mega di dalam satu kotak atau satu kartu audio namanya. Nah, ini agak lama, prosesnya lama. Satu itu, kedua nanti ketika kok gosong. Oke, mohon maaf saya mute dulu. Oke, berikutnya
Oke. Di sini proses Bapak Ibu, nanti kalau sudah selesai, nanti ketika diputar, oke, bentar. Nah, di sini karena belum masih kosongan, hanya suara saja tadi sebentar. Nah, di sini memang lama ini, Bu. Kami sedang menyiapkan file audio Anda untuk pengalaman pemutaran terbaik di perangkat manapun. Tindakan ini perlu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini baru siap. Kalau sudah seperti ini, muncul nama filenya di sini. Kartu audio ini kan tadi nama filenya, terus di sini sudah ada gambar speakernya. Berarti sudah kita bisa putar atau preview pratinjau di sini, klik. Nah, di sini bisa di play, ini belum bisa ya. Ini. Jadi loadingnya juga apa namanya? Task 4. Fill in the missing words while you are listening to the story. Nah, itu file audionya tadi. Sebentar, ini bisa di play otomatis kelihatannya. Di bagian mana ya? Saya lupa ini. Oh, di setting, sorry, mohon maaf. Jadi oke. Nah, itu pun tidak di sini. Oke. Tidak bisa, sementara ini saya belum bisa untuk play otomatis. Ini sudah aktif ya. Paling play manual seperti ini. Itu yang dimaksud atau bagaimana, Bu Umi? Task 4. Fill in the missing. Ya Pak, sudah, terima kasih, cukup nggih. Seperti itu yang dimaksud. Oke, jadi itu tergantung kapasitas filenya, tergantung kecepatan internetnya dan seterusnya. Kalau saran saya sih lebih baik audio ataupun video itu jangan langsung diupload di Sway-nya biar tidak terlalu berat. Karena ketika ini dijadikan media pembelajaran, maka kita kan harus memperhatikan sisi dari siswanya. Kita membagikan linknya kan ringan, hanya teks. Ini kan linknya teks gitu, nggih. Kita bagikan linknya teks seperti ini. Cuma nanti siswa kan akan membuka data di balik link itu. Nah, datanya apa? Kalau terlalu ada file audionya, ada file video di dalam Sway itu nanti terlalu berat. Nah, maka untuk video itu kan lebih besar dari audio, lebih baik ditaruh di layanan yang lain seperti YouTube gitu. Kalau YouTube kan nanti di sisi siswa ada kuota-kuota yang bisa mengcover YouTube-nya gratis. Nah, itu kan bisa lebih meringankan gitu. Pengalaman saya ketika video, katakanlah video sekian ratus mega gitu kan, di-upload langsung di Sway itu nanti diputarnya itu berat. Gitu Bapak Ibu. Oke, Bu Umi, kalau tidak ada lagi berikutnya Pak Sanusi berarti. Silakan. Ya, terima kasih Pak Tri. Saya hanya ingin menanyakan tentang Sway ini ya. Setelah saya cermati, maka saya punya kesimpulan kalau Sway ini adalah semacam web mini ya. Atau kalau di Google itu kayak Google Sheet seperti itu ya. Nah, kalau kita setiap sering mengirimkan file di Sway, ini otomatis file kita bertumpuk gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika kita ingin mencari file kita, ya itu mungkin kalau
tidak ada daftar isi akan kesulitan. Seperti itu. Jadi apakah di Sway ini daftar isinya otomatis atau kita buat sendiri? Seperti itu, Pak. Itu yang pertama, Pak ya. Yang kedua, mohon dijelaskan tentang rubrik tadi itu, Pak. Rubrik itu yang bikin Pak Tri ya, bukan kita. Terima kasih, Pak. Itu saja. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Sway daftar isi di sini bisa dilihat sebetulnya ini kan Sway. Ini tampilan antar mukanya atau halaman depan dari Sway seperti ini. Jadi ini Sway saya, ini yang sudah diedit tanpa judul tadi. Ini nanti dilihat, yang sudah dilihat itu siapa, analitiknya, yang sudah dihapus, dan seterusnya. Ini kan karena akun saya masih kosong yang ini. Nah, saya contohkan mungkin yang sudah ada sedikit isinya, yang ini coba. Oke, yang akun Guru Inovatif, Sway. Saya buka Sway-nya. Oke, sebentar. Nah, ini untuk kalau kita akses dari Sway yang di sebelah sini, maka nanti muncul daftar isinya seperti ini. Yang terakhir kita buka ini seperti ini. Ini daftar isi file-file. Berarti saya pernah membuat Sway judulnya ini dan seterusnya. Ini bentuknya list. Bahkan di sini nanti Bapak bisa melihat bahwa terakhir yang saya buat ini laporan kegiatan pelatihan yang ini. Microsoft 365 HGN 2020 yang saya taruh atau saya posting di laporan kegiatan di channel kita sama di channel para trainer dari Microsoft sebagai laporan kami kan gitu. Nah, di sini bahkan Bapak bisa melihat datanya. Sway saya itu sudah dilihat 237 kali. Rata-rata waktu pengunjung itu menghabiskan 3 menit. Melihat Sway saya, rata-rata penyelesaiannya itu 60%. 80 orang itu sekilas membaca atau melihat. 95 orang itu membaca dengan cepat, 62 orang membaca dengan teliti. Ini statistik dari Sway kita sudah dijangkau oleh pembaca, oleh yang melihat kita itu statistiknya itu. Bisa jadi nanti kalau untuk pembelajaran maka Bapak Ibu bisa melihatnya dari siswa itu interaksinya di sini jumlahnya bagaimana. Itu lalu ketika ini katakanlah daftar isinya kan tergantung yang terakhir yang diakses atau yang saya buka itu mesti yang paling atas. Kalau yang jarang dibuka dia tenggelam di bawah. Untuk mungkin Bapak Ibu katakanlah ini penting untuk ini, maka Bapak Ibu bisa sematkan ini di pin saja, di pin di sini. Oke, ini sudah di pin maka hapus pin. Kalau ini belum maka saya pin. Tambahkan disematkan, nanti munculnya di tab disematkan. Gitu. Jadi ini hanya yang penting-penting yang saya sematkan. Jadi daftar isinya campur sama yang terakhir yang dibuat seperti itu. Mungkin itu sedikit menjawab. Lalu ini juga bisa dirubah tampilannya menjadi, ini kan bentuk daftar ya, bentuk daftar ke bawah atau bentuknya ubin kotak-kotak. Nah, seperti ini juga bisa. Ada thumbnailnya atau gambar dari yang paling depan itu seperti apa. Begitu, seperti ini yang di bawah. Oke, kalau ini coba diklik semua Sway, maka yang tadi, nah yang seperti ini tadi, ini kan tadi masih kosong. Nah ketika yang ini, maka seperti ini. Ini juga bisa kita sortir berdasarkan judul dan seterusnya, dilihat. Ini yang kapan terakhir dilihat, gitu kan? Atau saya melihat apa saja punya siapa. Terus ini dulu memang saya melihat punya banyak orang karena ada tugas Sway. Ini punya Bu Lilis dan seterusnya. Ini banyak sekali dulu saya melihat punyanya orang karena mengkoreksi. Analitik, nah di sini lebih detail. Gitu. Oke. Seperti itu Pak Sinten tadi, Pak Sanusi nggih? Iya, Pak. Iya. Oke. Tentang daftar isi. Hanya satu pertanyaan atau
tadi ada lagi Yang saya dua, lupa. yang Yang kedua, terakhir ada itu mau apa? dijelaskan lagi tentang rubrik itu, Pak. Oh, Rubrik itu rubrik. pada hakikatnya iya. Rubrik penilaian. Yang Oke, buat sudah. itu iya. Rubrik penilaian. Oke, rubrik penilaian. Oke, kalau rubrik penilaian yang tadi saya jelaskan di sini berarti saya sebagai siswa. Ini saya sebagai siswa. Kenapa saya sebagai siswa? Karena di sini tambah pekerjaannya ada. Menu tambah pekerjaan ada, berarti saya sebagai siswa. Akun saya ini sebagai siswa, maka di sini ada tombol kumpulkan. Oke, ini adalah tampilan akun saya sebagai siswa mengerjakan tugas 2. Atau saya sebagai peserta seperti Bapak Ibu. Ini tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sebagai peserta itu juga bisa mengakses atau nanti siswa itu bisa mengakses rubrik yang kita buat sebagai guru gitu. Nanti ini. Jadi ibaratkan siswa itu akan mengerjakan tugas ini, kita berikan instruksi seperti ini seperti contoh. Oke. Mengenalkan bagaimana mereka, bagaimana contohnya dan seterusnya, apa yang harus dilakukan itu diinstruksi. Oke. Kalau sudah mereka bisa membaca, mereka dapat poin maksimal dari tugas ini sekian. Bisa dapat 100 poin, mereka bisa lihat rubriknya. Seperti ini. Ini kenapa ada rubrik? Karena desain tugasnya adalah tugas urean. Tugas urean itu maksudnya tugas bukan multiple choice atau pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kita pakainya form tadi, pakainya kuis, formulir. Itu kita tidak pakai rubrik. Ini rubrik untuk soal selain pilihan ganda gitu. Katakanlah ini kan soal urean atau soal project, soal bentuk tugas project, laporan, atau mungkin yang lain, pokoknya yang jelas bukan pilihan ganda. Maka kita butuh rubrik. Rubrik penilaian saya yakin Bapak Ibu sebagai guru paham betul bagaimana rubrik penilaian itu. Nah, kita tuangkan rubrik itu secara digital agar nanti di sisi siswa dan guru itu bisa melihat hasil dari penilaian dari guru. Ini siswa sebelum mengumpulkan maka sini kosong semua. Berarti ini informasi kepada siswa bahwa oke, saya tugas ini saya bisa mendapatkan nilai 100 dengan catatan saya harus memenuhi kriteria yang sangat lengkap. Yang sangat lengkap di sini berarti 5 poin. Apa kriterianya adalah memuat lebih dari 5 pertanyaan. Begitu. Tapi kayaknya saya sulit bikin 5, saya 4 saja. Oke, berarti saya harus terima nilainya 4 poin. 4 poin dari 100% berarti nanti berapa? Itu dihitung secara otomatis. Nah, ini dari sisi siswa. Ini sebelum dikoreksi oleh guru. Jadi sifatnya informasi rubrik itu. Jadi mereka siswa itu akan terarah dari tugas ini saya akan membidik berapa poin dari tugas itu sesuai kemampuan siswa gitu. Tidak perlu dipaksakan kan 100. Tidak perlu 5 poin. Mereka berapa? Cuman akan nanti ada KKM-nya. KKM-nya mau di sini atau mau di sini kan gitu. Oke. Katakanlah ini siswa sudah selesai kumpulkan. Oke, ini dari sisi siswa. Ini sebenarnya materi Microsoft Teams yang seharusnya hari pertama. Oke. Oke, dari sisi guru. Dari sisi guru. Guru mana? Oh, bentar di layar satunya. Ini dari sisi guru, saya pakai desktop. Nah, tadi kan saya pakai kelas demo, siswa itu masuk di kelas demo. Nah, oke, saya sebagai guru, saya buka kelas demonya. Maka di sisi guru nanti saya akan mengkoreksi pekerjaan tadi, siswa tadi. Di kelas demo tugas 2 di sini. Nah, di sini statusnya tugas 2 di kelas demo itu sudah terdiri dari 1 siswa. 1 ini sudah mengerjakan. Jadi 1 per 1 artinya 1 siswa sudah mengerjakan dari 1 siswa. Tapi kalau kelasnya Bapak Ibu ini contohnya, ini kelas B dan kelas A. Di sini munculnya adalah ini. Tadi ini kelas berapa? Kelas B. Kelas B itu 169, kelas A 170. Nah, di sini contohnya, ini dari 169 yang baru mengumpulkan 22 dan seterusnya. Jadi yang depan itu adalah angka yang sudah mengumpulkan. Mengumpulkan dalam artian sudah mengklik tombol kumpulkan. Nanti statusnya muncul di sini jumlahnya. Jadi saya akan mengkoreksi tugas, tidak akan mungkin saya akan koreksi tugas ini karena 0 dari 1. Berarti belum ada siswa yang mengerjakan.
ngapain saya buka? Maka saya buka yang ini, 1 dari 1. Berarti siswanya sudah menyelesaikan semua. Atau beberapa ini berarti saya koreksi nanti. Oke, contoh. Saya akan koreksi yang tugas 2 di sini, Bapak Ibu. Nanti maksudnya tentang rubrik tadi. Oke, ini siswa, namanya nama peserta atau peserta nama hanya dibalik, statusnya mengumpulkan. Saya klik. Oke. Di sini kan linknya sudah ada. Nanti saya akan mengklik ini, nanti akan membuka. Oh, ini sudah 5 soal. Berarti oke, rubriknya ini kriterianya adalah bentar, nah, oke. Kriterianya 5 pertanyaan ya, saya tinggal klik saja. Bapak Ibu perhatikan di sini total 0 dari 100. Belum saya nilai. Tapi ketika saya klik kriteria ini, katakanlah siswa tadi hanya mengerjakan 2 pertanyaan, maka saya klik kriteria 2 pertanyaan. Klik, maka di sini dia dapat nilai 40 secara otomatis. Ketika dia mengerjakan 4 pertanyaan, klik dia nilainya 80. Ketika 5 poin, klik dia 100. 20. Jadi persentase itu nilainya secara otomatis. Kita menilainya tinggal klik saja seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal diklik. Sebentar, saya geser. Tinggal diklik selesai. Oke, nanti nilai dia dapatnya 80 dari rubrik. Perhitungan dari rubrik. Nanti tinggal dikasih umpan balik. Tapi kalau katakanlah rubrik itu memang menghitung 80, tapi ini sebenarnya anak ini agak sedikit rajin tepat waktu 2. Jadi walaupun itu penghitungan atas persentase rubrik yang sudah dibuat sebelumnya, tetapi guru masih bisa merubah itu karena hak prerogatif guru adalah sistem itu hanya menghitungkan, menyediakan data berdasarkan rubrik yang sudah disusun sebelumnya. Siapa yang membuat rubrik? Ya kita sebagai guru di saat mendesain, di saat menyusun tugas itu. Sebentar, di saat menyusun tugas tadi kita susun dulu rubriknya. Kalau sudah kita kembalikan. Kalau sudah dikembalikan, ini nanti kita tutup sebagai guru, saya akan kembali ke siswa. Siswa di sini langsung ada notifikasinya seperti Bapak Ibu kemarin. Nah, ini notifikasinya ketika saya klik kelas demo tugas dikembalikan, tugas 2. Maka nilainya di sini sudah berubah. Tadi kan 100 poin maksimal, mungkin gitu. Maka di sini 82 dari 100. Berarti maksimalnya 100, saya dapatnya 82 sebagai siswa. Nah, nanti siswa itu akan ngecek, loh masa saya 82? Saya targetnya kan 100. Saya sudah memenuhi itu, maka siswa itu akan mengecek. Ini gurunya nggak benar ini kayaknya. Saya cek sebagai siswa, klik tugas 2. Oh, ternyata saya dinilai 4 poin, bukan yang 5. Jadi yang aktif adalah yang biru. Tapi kalau yang pertama tadi semuanya tidak ada biru-birunya, kosong. Di sini nilainya sudah muncul. Nah, di sini kadang-kadang saya tidak terima 4 poin sebagai siswa, maka kosong lagi karena nilainya dikembalikan. Nanti di sini akan dikembalikan sisi gurunya. Itu proses remedi. Oke, ini saya refresh dulu, saya kembali. Ini seharusnya selesai sebentar. Saya buka ini, saya kembali ke sini. Oke, maka di sini tugas 2 akan ada yang mengumpulkan lagi. Oke. Di sini peserta nama mengumpulkan lagi. Dia sebelumnya dapat nilai 82 di sini. Gitu. 82 tapi dikumpulkan lagi. Maka saya berasumsi sebagai guru, oh ini siswa ini perbaikan dari nilai sebelumnya 82. Nanti saya cek lagi. Ceknya sama seperti tadi. Saya klik, terus pekerjaan yang di sini, maka saya cek lagi. Oh iya betul, sudah ada peningkatan. Kalau sudah ada peningkatan perbaikan pekerjaan dari sebelumnya, maka saya klik tuh rubrik lagi. Tadi kan sebelumnya dapat 4 poin, maka saya tinggal klik 5 poin menjadi maksimal 100, selesai, kembalikan lagi. Begitu untuk rubrik terkait sistem rubrik di penugasan di Teams. Bagaimana cara membuat rubrik di penugasan itu? Materi besok. Webinar besok. Begitu Pak Sanusi?
Bagaimana Pak Sanusi? Sudah terjawab? Iya Pak, makasih, sudah terjawab. Oke. Berikutnya tidak ada lagi, tapi Bu Laila tadi dipanggil tidak ada. Mungkin sekarang sudah Bu Laila, apakah tetap bertanya? Kalau tidak, nanti bisa dilanjutkan. Oh tidak, oke. Oh tidak mau. Oke. Berikutnya tadi permintaannya Pak siapa tadi Pak Sugiman, sway-nya minta diulang. Ini bagaimana Bapak Ibu yang lain? Saya ngikut saja. Mungkin saya bisa bantu dikit-dikit di sway. Setuju Pak. Oh setuju. Setuju. Oke, dari mana ini sway-nya? Yang saya ulangi. Setuju. Materi sway-nya nggak paham. Oke. Dari awal aja, dari awal. Oke, di awal nggih, mungkin cukup. Oke, cepat, mohon maaf bukan berarti cepat, mengingat waktu satu, kedua biar dapat semua. Nanti kalau terlewat Bapak Ibu tinggal buka lagi rekamannya, nanti bingung di pause dulu, nanti dikembalikan lagi dan seterusnya. Gitu nggih? Oke. Jadi mohon untuk tidak ini kok cepat sekali gitu. Jangan beranggapan seperti itu, nggih. Oke. Sebentar. Ini saya stop dulu. Oke. Oke. Ini saya tutup dulu saja. Sway. Oke, dari sini. Dari sini nggih Bapak Ibu nggih. Oke. Bapak Ibu ketika membuka sway itu memang lebih baik Bapak Ibu mengerjakannya di laptop. Kalau di HP jelas sangat terbatas. Layarnya kecil karena apa? Nambahkan gambar, nambahkan macam-macam itu kan butuh layar yang besar. Jadi saran saya menggunakan laptop. Ketika Bapak Ibu sudah masuk di office.com, Bapak Ibu buka sway-nya, diklik sway-nya, nanti muncul seperti ini. Oke, kosong. Oke, berikutnya Bapak Ibu untuk mudahnya memahami itu Bapak Ibu buka buatnya dari sway yang kosong. Walaupun sudah ada template-nya Bapak Ibu bisa ngedit-ngeditnya gitu. Tetapi kalau untuk awal itu saya sendiri dulu di awal juga langsung edit itu malah jadi bingung. Oh ini dihapus ini ditambah ini malah jadinya begitu. Nah, lebih baik membangun itu dari yang awal sederhana, hanya 1-2 kartu, tapi nanti jadi paham, oh kartu ini ketika saya buat nanti munculnya begitu. Nanti kalau saya begini nanti munculnya begitu. Nah, jadi antara apa yang dibuat dengan hasil itu nanti Bapak Ibu bisa mencermati. Jadi suatu saat ketika akan membuat sesuatu yang lebih bagus itu kita kan akan mendesainnya dulu secara abstrak. Oh, nanti saya kepengennya fotonya akan begini, di teksnya di begini, terus nanti begini, nanti begini. Nah, untuk membuatnya itu, maka Bapak Ibu harus mengenali untuk bisa begitu saya pakai kartu yang mana gitu. Kartunya apa, terus nanti di setting apa agar seperti itu. Gitu, nggih. Oke, kita ke sway kosong baru. Oke. Nah, di sini di awal itu hanya diberikan satu kotak untuk judul. Gitu nggih, satu kotak judul. Maka di sini sebenarnya sudah ada keterangan berikan judul. Oke, kita berikan judul. Katakanlah saya tuliskan saja judul sway gitu, oke. Itu saja dulu. Nanti Bapak Ibu caranya ketika membuat satu hal, ini kan desainnya. Nanti tampilannya seperti apa, maka Bapak Ibu bertahap. Saya bikin judulnya dulu, nanti tampilannya kayak apa sih? Maka Bapak Ibu langsung klik putar. Awalnya begitu. Oh, jadinya begini. Oke, kalau sudah, nanti Bapak Ibu klik edit lagi di pojok ini, di agak kanan atas. Di sini kan ada tombol-tombol. Maka di saat mendesain, Bapak Ibu sering berkutat di tombol edit sama putar tadi. Mana ini fokusnya? Sebentar.
Oke, nah ini sama tombol putar atau play gambar ini. Oke. Pak Tri, suaranya timbul tenggelam Pak Tri. Oh, suaranya timbul tenggelam. Sebentar. Iya. Oke. Saya stop screen dulu. Oke, sekarang sudah timbul tenggelam? Masih timbul tenggelam? Halo. Sudah lancar. Sudah tidak, Pak. Sudah lancar. Oke. Saya screen share konten lagi. Biasanya kan lebih berat dari saat tidak share konten. Nanti konfirmasi lagi. Saya share konten lagi. Oke, cek 1 2. Timbul tenggelam apa lancar Bapak Ibu? Salah satu. Jelas. Sudah jelas. Lancar, Pak. Lancar jaya, Pak. Oke, terima kasih. Layarnya sudah nampak Bapak Ibu? Bergerak ini mouse saya? Oh iya, sudah. Nampak, Pak. Oke, mungkin ada jeda di Bapak Ibu nggih, karena di saya sudah bergerak, di Ibu sedikit jeda. Oke, biasa masalah koneksi. Oke. Saya ulangi Bapak Ibu, jadi sering menggunakan tombol putar di sini sama edit. Ketika di posisi edit, ini kan editor atau desainnya di sini. Bapak Ibu ada 2 menu sebetulnya, ada menu alur cerita sama desain di pojok kiri atas. Di bawahnya sway ini. Ini namanya kita membuat kartu-kartu namanya alur cerita atau kalau di video itu namanya apa ya? Clipboard. Gitu nggih. Jadi sebelum membuat kalau di PowerPoint ya namanya slide gitu nggih, kartu-kartu ini. Nah, kalau di PowerPoint berarti slideshow itu kita putar. Oh, judul sway nanti jadinya begini. Ini bawaannya dulu nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti desainnya kita atur belakangan gitu. Oke. Desainnya nanti di sini Bapak Ibu nggih. Desainnya nanti macam-macam di sini. Oke, tapi kita bikin alur ceritanya dulu. Nanti baru didesain. Oke, berikutnya Bapak Ibu bisa main-main di kartu pertama. Katakanlah di sini ada tombol-tombol. Bapak Ibu bisa klik saja penekanan. Maksudnya penekanan bagaimana? Ini mungkin di blok dulu. Oke. Oh, penekanan itu maksudnya kalau di Word ya namanya bold atau cetak tebal. Nah, ini kan tidak cetak tebal. Oke. Di blok dulu berarti, oke. Di blok klik penekanan. Berikutnya, ini kok goyang-goyang ya zoom-nya, oke. Terus berikutnya, aksen itu apa? Ini A-nya miring, coba tekan saja. Oh, tulisannya jadi miring. Berarti kalau di Word itu namanya italic atau I yang miring itu, oke. Cetak miring. Terus berikutnya, di sini ada tautan. Tautan ini untuk apa? Oh, kita klik saja. Oh, ternyata untuk menempatkan link. Seperti apa? Seperti yang tadi Bapak Ibu. Di saat kita mengerjakan tugas 2 itu ada linknya, ada tampilan teks. Oh, berarti ini untuk memasukkan link tadi. Masih punya link nggak tadi saya? Oh, masih punya ini. Nanti diketikkan saja di sini. Contohnya link sway, gitu, okay? Nanti kita klik OK. Nah, di sini nanti akan menjadi seperti ini. Judul sway ketika tautannya kita isi menjadi link sway. Nanti kalau kita putar, oh begitu. Ini judul sway-nya, ini link sway-nya. Ketika disorot, oh dia akan muncul seperti ini. Ketika diklik, nanti akan muncul halaman baru. Kebetulan tadi linknya adalah link sway gitu katakanlah. Itu artinya kita memberi satu tautan atau satu kata, tapi di dalamnya ada link gitu. Kalau di web ya namanya apa itu istilahnya, pokoknya kata atau kalimat atau tombol yang di dalamnya ada link menuju ke halaman dari link tersebut. Ini tautan Bapak Ibu, nggih. Oke, katakanlah masa di judul ada tautan, ya sudah dihapus saja, hapus. Oke, berikutnya Bapak Ibu dikenali juga di kartu ini ada detail, ada latar belakang. Bapak Ibu bisa klik di detail. Nah, di sini nanti akan muncul ke kotak-kotak di dalam judul tadi. Ini kan tampilan sederhananya. Nanti ketika Bapak Ibu klik detail, nanti di sini ada kartu teks. Jadi di judul ini ternyata ada teks, namanya kartu teks. Di sini hanya judul, hanya teks, mohon maaf. Terus di bawah kartu judul, di sini kartu teks, mohon maaf, di sini ada latar belakang, ada tambahkan logo. Jadi nanti di judul Bapak Ibu bisa tambahkan gambar untuk background atau latar belakang atau logo gitu.
Jadi bisa dibuat, ibaratkan Bapak Ibu akan membuat kop surat, kan ada logonya, ada background-nya, ada tulisannya. Nah, maka Bapak Ibu silakan tambahkan background di sini, diklik saja. Oke, Bapak Ibu bisa mencari di internet bisa, atau Bapak Ibu punya gambar sendiri. Contoh gambar sendiri, Bapak Ibu punya katakanlah, oke, seperti ini. Katakanlah saya punya, oke, gambar-gambar seperti ini, gitu, oke. Katakanlah saya punya gambar background coaching klinik, maka tinggal ditarik saja, masukkan di sini, bisa. Klik, nah nanti otomatis akan di situ. Itu dengan cara ditarik. Atau Bapak Ibu di sini dengan menguploadnya, ini tadi kan saya tarik. Oke, nanti menguploadnya saya tunjukkan. Ini sudah masuk gambar latar belakangnya, belum ada logonya. Nah, tampilannya sih kayak apa? Ya Bapak Ibu putar saja di sini. Klik putar. Oh, ternyata backgroundnya ini, judulnya begini. Gitu. Kebetulan gambarnya ini gambar tulisan, gitu, ya, background. Oke, kalau sudah, oh ternyata tidak cocok, Bapak Ibu klik edit, diganti gambarnya, atau mungkin gambar itu sendiri bisa kita setting lagi di dalamnya, gitu, ya. Ada tadi penekanan, aksen, ada poin, angka di sini bisa kita isikan teksnya dari gambar itu, atau mungkin titik fokusnya. Saya pengen menampilkan tidak seluruhnya, ini kan seluruhnya. Saya hanya pengen menampilkan bagian logo di sini saja, ya diklik saja sini. Nanti di sana akan muncul berbeda. Saya klik putar. Oke. Bentar, seharusnya berubah. Oke. Itu untuk pengaturan titik fokus, tapi kelihatannya bukan di latar belakang. Di gambar yang lain, Bapak Ibu. Oke. Ini gambar background. Katakanlah gambar backgroundnya jangan ini, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu klik di sini. Oke, mohon maaf. Ini jadi kartu itu kartu dalam kartu gitu. Ditumpuk-tumpuk kartunya. Oke. Maka Bapak Ibu navigasinya di sini klik detail. Nanti di sini muncul kartu teks. Nanti ada kartu gambar. Di dalam kartu gambar itu nanti bisa kita klik lagi. Di dalam kartu gambar, klik di sini. Di latar belakang, ini nanti ada detail lagi, kita klik lagi, di dalam latar belakang ada detailnya, ada kartu lagi di dalamnya, kita klik lagi. Nah, di sini ada simpanan untuk gambar, ada keterangan dari gambar, kita bisa ganti atau biarkan apa adanya, juga nggak apa-apa. Oke. Kalau kita akan mengganti gambar ini, maka cukup di kartu yang gambar saja. Kita klik di sini, oke, saya zoom out. Di sini, di pojok kanan atas ada, pojok kanan dari kartu gambar ini ada tong sampah, saya hapus. Klik, maka kan kosong lagi, kembali semula. Kosong, ketika saya, kartu itu saya lipat lagi jadi satu, menjadi seperti ini lagi. Begitu, oke. Kalau langsung di sini, maka mesti membuka di sini. Artinya, ini disarankan Bapak Ibu menggunakan fitur di sebelah kanan, yaitu Bapak Ibu bisa mencari gambar-gambar yang sudah disarankan oleh SWE gitu. Sebentar, saya geser lagi. Oke, nah, kenapa di sini ada sarankan? Karena saya menuliskan judulnya tadi judul SWE, maka di sini ada judul SWE, ada hewan, ada latar belakang, makanan. Itu SWE mengenali. Ini mau bikin judul ya, judul SWE, maka saya klik judul SWE. Maka di sini akan disarankan, ini loh pakainya ini. Gitu. Jadi tergantung dari apa yang saya ketikkan. Katakanlah saya ketikkan di sini contohnya apa ya? Media pembelajaran apa namanya, bahasa gitu katakanlah. Nanti di sini munculnya saran yang diberikan media pembelajaran bahasa atau yang lain di sini, tetap ada hewan atau belakang. Oke, maka Bapak Ibu bisa klik ini. Maka di sini nanti muncul gambar-gambar tentang judul tadi. Maka tadi mungkin karena kata itu maka munculnya gambar yang berbeda gitu kan. Jadi tergantung.
Nah, di sini Bapak Ibu akan menggunakan background yang mana, Bapak Ibu bisa pilih dari internet, pencarian internet. Katakanlah saya akan menggunakan ini, ya dipilih saja yang ini. Gambarnya nanti jadi background yang di sini. Oke, saya zoom out dulu, diklik di sini. Oke. Lalu bisa klik tambahkan di pojok kanan atas. Oke. Atau tidak jadi menggunakan ini, maka ini kosongkan pilihan, maka kembali kosong. Saya mau pakai ini, klik ini, tambahkan. Nggak jadi ini, kosongkan lagi. Saya mau pakainya yang bawah dan seterusnya. Kalau saya mau pakai ini, bisa langsung tambahkan. Atau kalau tidak itu, Bapak Ibu bisa klik, tahan, tarik, taruh di sini. Bisa seperti itu. Katakanlah saya akan tambahkan, klik tambahkan, maka otomatis nambah di sini. Gitu. Ketika saya putar, nanti jadi background-nya seperti itu. Gitu. Jadi satu tahap demi satu tahap. Oh, nambahkan ini di play, nambahkan ini di play. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tahu feel-nya. Oh, ternyata tampilannya gitu. Gitu, oke? Oke, itu tentang satu kartu di atas. Nanti dieksplorasi lebih lanjut Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, ini disilang boleh. Kita akan menambahkan kartu berikutnya. Maka di bawah kartu pertama itu ada tanda plusnya. Oke, ini menurut saya agak krusial penambahan kartu ini. Kenapa? Karena nanti bisa berakibat pada tampilan akhir dari sway kita, gitu. Bagian-bagian ini, bagian kartu per kartunya. Karena di dalam kartu ada kartu lagi ditumpuk-tumpuk gitu. Prinsipnya itu. Oke, kita akan menambahkan kartu di bawah judul. Ini kan baru judul, belum ada isinya. Kita tambahkan. Kita klik tanda plus di sini, maka nanti muncul kotak dialog seperti ini. Ini yang lain jadi berkabut, tidak jelas karena ini yang aktif maksudnya. Untuk menghilangkan kotak ini, klik sembarang. Klik, kembali lagi sini. Klik plus, memunculkan ini. Tuh. Ini adalah yang disarankan. Disarankan maksudnya Bapak Ibu biasanya yang sering dipakai adalah kartu judul. Kartu judul yang seperti ini tadi, kartu judul namanya. Nanti ada kartu teks, berarti untuk menambahkan teks, isian teks. Gitu. Jadi judul nanti di bawahnya ada katakanlah isi pendahuluan, maka kan berupa teks di dalamnya, maka diklik teks, nanti muncul kartu, Bapak Ibu masukkan teksnya di situ. Yang sering digunakan berikutnya adalah kartu gambar yang tadi sama, bisa sebagai background, bisa sebagai gambar seperti foto-foto dokumentasi di laporan saya itu modelnya mau seperti apa gitu kan, gambar. Atau model tumpukan maksudnya grup. Jadi kartu dalam kartu digrupkan jadi satu. Nanti seperti apa bisa diklik gitu. Nah di sini ada tombol kartu unggah. Unggah tadi contohnya untuk mengunggah file, mengunggah apa bisa disematkan di Sway. Namun saran kami itu jangan mengunggah file-file yang terlalu besar. Nanti berakibat Sway-nya berat. Ini yang sering digunakan atau disarankan. Nah, kalau Bapak Ibu akan mengeksplor yang lain, di sini ada menu tabs yang lain di sebelah kanannya, yaitu kartu yang lain. Kartu khusus tentang teks, maka Bapak Ibu bisa klik teks. Oh, ternyata teks itu ada dua kartu, yaitu judul dan teks. Kalau disarankan kan memang ini yang sering dipakai. Kebetulan teks sama judul sering dipakai, padahal ini kategori dari teks, gitu. Maksudnya gitu. Berikutnya di sini ada media. Semua kartu yang terkait dengan media. Media itu bisa gambar, audio, video. Kita buka aja, klik media. Nah, di sini ada gambar, video, audio, sematkan, unggah. Itu kan media. Media itu artinya tidak teks, bukan teks. Bisa berupa ini. Terus sebelah kanannya grup. Grup itu yang tadi. Kalau disarankan kan yang grup munculnya kan tumpukan yang sering dipakai atau gambar yang sering dipakai di media. Kalau dari grup, ternyata tidak hanya tumpukan, tapi ada macam-macam. Ada otomatis, ada kisi itu bentuknya kotak-kotak-kotak, gitu, nggih. Atau bentuk ubin, bentuk ubin lantai itu kan kotak-kotak-kotak, gitu, nggih. Atau bentuk perbandingan, atau tumpukan itu, atau peragaan slide. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa coba-coba. Cara mencobanya begini Bapak Ibu. Oke, katakanlah sebelum saya menambahkan kartu, saya kepengen menambahkan satu di bawah judul ada tulisan. Saya klik ini, saya klik teks. Maka kotak ini menjadi bagian dari judul.
Sebentar Bapak Ibu. Ini saya ulangi dulu. Oke, bolehlah seperti ini, nanti hasilnya seperti apa. Saya menambahkan teks di bawah judul utama. Katakanlah di sini saya akan media ini katakanlah disusun, berarti kan teks ya, disusun oleh gitu kan. Siapa gitu, oke. Oke. Ini standar, katakanlah saya akan agak sedikit tebal atau mungkin yang lain. Ya memang sebatas ini Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, terus di sini tampilannya ada seperti ini, bawah kanan atas dari kartu ini. Oke. Kalau ini tadi, ini poin berarti yang titik-titik itu di bawah. Kalau ini angka, numbering, nomor 1, 2, 3 untuk urutan atau ini titik-titik gitu. Oke. Ini untuk penekanan pada kartu ini, mau kecil bentuknya atau besar nanti tampilannya. Bapak Ibu coba aja. Kalau kecil kayak apa, nanti coba kita lihat, kita putar dulu. Klik putar. Oke, maka di bawah media pembelajaran, oh disusun oleh gitu. Oke, ya memang kelihatannya awal sederhana tampilannya, tapi kalau Bapak Ibu bisa berkreasi, jadinya bagus Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, coba saya besarkan di sini. Klik besarkan, ini menjadi lebih besar. Coba nanti tampilannya seperti apa. Kita main-main seperti ini. Oh ternyata lebih besar, ada garisnya. Nah, kan lebih unik daripada yang tadi. Oke, kita kembali ke sini. Oke, kalau sudah, teksnya sudah, kita akan tambah kartu lagi. Mungkin kartu media. Katakanlah saya mau kasih gambar. Di sini juga ada gambar tadi, boleh. Nah, di sini gambar lagi. Oke, tapi gambarnya itu mungkin sedikit berbeda dari yang pertama. Kalau ini kan tadi background. Katakanlah saya akan mencari gambar dari sini atau mungkin ngupload, boleh. Oke, saya pilih ini sama mungkin di bawahnya. Katakanlah tentang ini gitu, oke. Oke, ada dua yang dipilih. Gambar ini sama gambar ini yang ada di internet. Saya tambahkan saja. Oke, maka nanti muncul di kartu gambar di bawah tulisan tadi. Ini saya silang dulu. Oke. Nah, di bawah tulisan tadi disusun oleh, maka di sini ada kartu gambar. Ada dua yang dipilih, gitu kan. Ada ini centang. Ini kita mau apa menunya? Tampilannya kecil, besar, lebih besar, atau mau kita hapus. Ini untuk menseleksi kartu. Nah, ini kan ada kotaknya, kita klik. Ini kan begini, kita klik, berarti ada dua yang dipilih, antara atas sama bawah. Kita mau grupkan juga bisa. Oke, ini kecil, kita putar dulu kayak apa. Oke, oh ternyata tampilannya begini. Oke, terus kemudian diedit. Saya kepengen lebih besar, ya klik yang tengah, klik, putar lagi, besarnya kayak apa gitu. Oh iya lebih besar gambar ini. Belum kurang besar lagi ya, tambahkan lagi, putar lagi seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah ini sudah lebih besar, lebih penuh yang pertama. Karena ini memang aslinya kecil memang ini. Jadi ya segitu-gitu aja. Oke, kalau sudah, katakanlah kita mau grup, Bapak Ibu. Kita grupkan, klik grup. Maka di sini muncul menu yang lain. Di sini grup otomatis. Dua kartu ini jadikan satu. Nanti kita tipe grupnya mau apa di sini. Tipe grupnya ini hanya yang otomatis ini. Coba kita putar, beda nggak sama yang tadi? Yang awal. Oh, masih sama karena otomatis. Saya coba yang lain. Di sini tipe grupnya diklik, saya coba yang tumpukan. Oke, kayak apa? Saya klik putar, maka nanti oh, gambarnya bertumpuk. Loh, mana yang satu hilang? Ah, di sini ketuk untuk membolak-balik tumpukan ini. Diklik. Nah, gitu. Kliknya ini namanya tumpukan, Bapak Ibu. Jadi seolah-olah gambar itu kayak tumpuk-tumpuk. Oh, tumpukan. Edit lagi, saya kepengen yang lain. Dicoba-coba saja Bapak Ibu. Oke, model-model banyak-banyak seperti ini. Oke, begitu nggih? Oke, itu adalah gambar. Kalau sudah, Bapak Ibu di sini, ini bisa disembunyikan. Ada panah-panahnya disembunyikan. Nah, kan jadi lebih ringkas kartunya. Ketika saya klik, jadi dua. Ini di dalam ini kita klik lagi, di dalamnya ada lagi. Jadi di dalam kartu ada kartu ini, sembunyikan.
Gitu, oke. Oke, kalau sudah saya mau tambahkan video katakanlah. Karena nanti tugas, nah ini sekalian berbicara tugas. Karena tugas untuk yang ketiga, SWE ya, ketiga bener ya. Itu kan sekalian saya tunjukkan nggih. Di sini ada enggak? Oke. Dari sisi siswa sebentar. Nah, ada tugas 3 ini, ada. Oke. Nah, ini satu SWE. Nah, di sini. SWE di sini, nah ini. SWE yang dibuat itu minimal memuat teks, video, gambar, dan embed formulir atau kuis gitu. Maka nanti kriteria atau rubrik penilaiannya pasti seputar itu. Bapak Ibu cek rubriknya. Dapat istimewa 4 poin ketika SWE itu ada teks, video, gambar, embed kuis formulir. Dapat 3 poin kalau hanya ada ini, hanya ada ini dan seterusnya. Oke, berarti saya mau targetkan saya harus dapat 4 poin. Maka SWE saya harus ada teksnya, harus ada videonya, harus ada gambarnya, harus ada kuis atau formulir yang dijadikan satu dengan SWE. Formulir yang sudah pernah dibuat, yang sudah dikumpulkan di tugas 2, digabungkan dengan SWE. Nah, di sini berarti saya mau targetkan ini. Saya formulir sudah punya, maka saya masukkan jadi satu SWE biar poinnya maksimal. Nah, seperti itu. Maka nanti membuat SWE-nya, oke, di sini sudah ada gambar, background-nya sudah ada. Teksnya, ini ada teks. Gambar sudah, berarti teks, gambar sudah. Berikutnya saya mau buka untuk video. Bagaimana cara mendapatkan video? Bapak Ibu klik plus lagi di sini. Lalu Bapak Ibu cari di media. Klik media. Saya zoom. Oke. Klik di media di sini karena yang disarankan kan tidak ada video. Maka Bapak Ibu klik media. Nah, di sini ada video. Klik video. Oke. Maka di sini bisa langsung disarankan di sebelah kanan Bapak Ibu. Di sebelah kanan tadi karena judul kita adalah media pembelajaran bahasa, judulnya tadi awal media pembelajaran bahasa. Maka tadi saya klik ini, maka semua gambar, tadi keluarnya gambar-gambar tentang media pembelajaran bahasa. Berikutnya video, maka di sini munculnya video-video tentang bahasa. Itu, video-video yang ada di internet, silakan Bapak Ibu bisa pilih. Kalau memang Bapak Ibu akan menggunakan video yang ada di internet. Kalau Bapak Ibu punya sendiri, boleh, tetapi saran saya jangan diupload atau diunggah langsung di sini videonya, tapi lebih baik titipkan di YouTube, nanti YouTube-nya linknya kita masukkan di sini, gitu. Seperti laporan saya di sana kan ada rekaman webinar, videonya fisiknya ada di YouTube, cuman bisa diputar di SWE. Itu akan jauh lebih ringan Bapak Ibu. Oke, katakanlah saya akan menggunakan media yang ada di internet di sini yang disarankan. Katakan media pembelajaran kata tanya. Saya tinggal klik saja. Lalu model pertama tadi kan kita pakai tombol tambahkan, boleh. Oke, klik tambahkan. Kalau tidak jadi kosongkan pilihan. Atau diklik atau klik lagi. Oke, itu kan cara pertama tadi. Kosongkan pilihan. Atau kalau klik lagi ya menghilangkan pilihan sebetulnya. Oke. Atau kita pakai cara klik, ditahan, tarik, taruh di sini. Nah, itu sama saja masuk ke sana. Tambahkan. Kayak apa jadinya? Kita putar dulu, klik putar. Di bawah gambar. Oh, videonya seperti ini. Kita bisa play. Nah, ternyata ya ini ternyata ya dari YouTube. Taunya YouTube lah ini. Nah, ada subscribe-nya itu berarti kan YouTube. Oke, seperti itu. Katakanlah ini masa cuma kotak kecil segini, ya diedit lagi biar lebih besar, dibesarkan Bapak Ibu. Besarkannya bagaimana? Ini tombol ini Bapak Ibu. Kita cari yang tengah, klik. Nanti besarnya seperti apa? Kita putar lagi. Oh iya lebih besar. Pengen lebih besar lagi? Ya klik edit lagi, klik yang besar. Kita putar. Oh ternyata maksimalnya segini besarnya. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti media pembelajaran Bapak Ibu akan multimedia dan ringan diakses oleh siswa. Oke, katakanlah di sini sudah ada
judul, background, ada teks, tulisan, ada gambar, ada video. Oke, berarti untuk penugasan itu kurang apa Bapak Ibu? Kurangnya adalah formulir atau kuis. Bagaimana cara menambahkan formulir atau kuis? Bapak Ibu kembali ke edit. Oke. Lalu Bapak Ibu buka dulu formulirnya. Tadi formulirnya apa ya? Nah, kita buka dari mana? Ya dari Office 365 tadi. Oke, dari depan lagi nih kita buka lagi formulir. Kita dapatkan apanya? Linknya. Tadi pagi sudah saya demokan secara sekilas. Oke, saya ulangi lagi nggak apa-apa. Katakanlah formulirnya ini. Formulirnya ini soal gitu, oke. Untuk saya masukkan di SWE nanti. SWE. Saya masukkan di bagian di bawah video, katakanlah. Di bawah video nanti ada soalnya. Soalnya dari mana? Dari formulir. Maka saya buka formulirnya. Setahu saya caranya seperti ini. Mungkin ada cara yang lain nanti Bapak Ibu bisa praktekkan. Oke. Lalu Bapak Ibu di formulir itu kita klik bagikan. Lalu Bapak Ibu cari yang ini tombol kode ini. Ini kan awalnya link. Ini QR code. Ini namanya sematkan. Bapak Ibu klik yang sematkan. Nanti linknya berubah. Ini kita setting kalau SWE itu kita setting coba pakai yang siapapun dulu. Kita klik ini biar nanti tampil dulu. Karena kalau menggunakan yang hanya organisasi nanti tidak tampil gitu. Karena dia harus login gitu, nggih. Oke, saya klik ini kalau sudah muncul ini diklik sematkan ini saya klik salin. Otomatis kode ini telah siap ditempelkan. Ditempelkan di mana? Di SWE. Maksudnya begitu. Terus kalau sudah saya kembali ke SWE lagi, halaman SWE tadi yang ini yang sedang saya buat. Oke, yang sedang saya buat, saya klik edit lagi di bawah video berarti di mana video itu? Ini saya tutup dulu biar lebar. Di bawah video mana? Ini videonya, tapi ini plusnya masih di atas. Oke, Bapak Ibu klik di bagian video dulu. Nah, di sini kotak atau kartu video, Bapak Ibu klik plus lagi karena saya akan menambahkan di bawah video. Tapi kalau Bapak Ibu soalnya mau di atas yang video kartu ini, maka Bapak Ibu klik kartu di atasnya, maka plusnya di atasnya. Sesuai selera. Katakanlah saya akan menambahkan di antara gambar sama video, boleh. Saya coba di sini. Klik plus, lalu Bapak Ibu pakai yang media. Lalu di sini yang sematkan. Di sini kan simbolnya akan sama dengan yang tadi di sini. Simbolnya kan seperti ini, sematkan. Maka di sini pun simbolnya sama. Saya klik sematkan. Lalu tadi yang diklik di sini, klik salin. Oke, ini kodenya telah siap disematkan. Kita tempelkan kode semat di sini. Kita klik dulu, lalu dipaste, klik kanan tempel atau Ctrl V. Klik. Lalu ditunggu sampai di sini nanti ada kalau nggak salah hitam-hitam. Kalau tidak, coba di spasi. Ini kan kursornya nempel di sini, di spasi saja. Tombol spasi keyboard dipencet satu kali, nanti ditunggu di sini akan diproses secara otomatis. Gitu. Kalau ternyata kok lama, nggak apa-apa, biarkan aja. Coba saya paksa putar gitu kan. Kalau kita kerja di SWE itu tidak perlu ada tombol simpan dan seterusnya, biarkan nanti yang penting koneksi internet kita lancar dia akan nyimpan sendiri. Kita klik play Bapak Ibu. Semoga nanti jadi. Nah, itu tadi hitam sudah. Ketika ini sudah, maka di sini muncul soalnya. Tepat di bawah gambar soal ini formulir soalnya dan di atas video. Begitu. Ini tampilannya kecil, tinggal saya kepengen besar, lebar gitu agar mudah. Ya tinggal diedit lagi, ini tinggal di setting. Mau pakai ukuran asli bisa, ukuran asli berarti dari settingan formnya, ngikut sana. Mau lebih besar, klik yang ini. Paling besar kotak yang sebelah kanannya lagi. Katakanlah yang di tengah, saya putar lagi. Nah, kan sudah lebih besar. Lebih besar maksudnya lebih lebar dan lebih ini scrollnya lebih panjang. Nanti kalau sudah geser ke bawah baru ada videonya. Ini di tengah-tengah. Kalau mau digeser itu nggak bagus.
di tengah, saya mau taruh di bawah, maka nggak usah Bapak Ibu hapus. Ini kartu ini diklik, ini tanda panah seperti ini, diklik, ditahan, terus kita geser ke bawah, tarik ke bawah. Nah, oke, harusnya mau Bapak Ibu. Nah, maka videonya dia akan otomatis naik, formulir tadi di bawah. Kita play Bapak Ibu, nanti formulir ini di bawah video. Kita play atau putar, ini tunggu prosesnya selesai, lalu geser ke bawah, maka formulirnya di bawah. Jadi kita menata kartu gitu, istilahnya seperti itu. Jadi sebenarnya kelihatannya sederhana, cuman kadangkala sulit karena kita belum mengenali kartu ini untuk apa gitu kan. Terus ini kalau diklik, waduh, jebret muncul begini, Nah itu karena konsep awalnya Bapak Ibu belum dapat. Tapi kalau Bapak Ibu sudah dapatkan konsep awal, bagaimana bermain-main dengan kartu ini dan seterusnya, itu nanti mudah Bapak Ibu. Nah, mudahnya itu karena kebiasaan. Bapak Ibu bermain-main kartu ini, tata letak dan seterusnya itu karena kebiasaan. Ini standarnya, jadinya seperti ini. Ini kan standar sekali, tapi saya yakin standar ini sudah jauh lebih menarik daripada Bapak Ibu hanya mengandalkan Google Form, atasnya dikasih materi, bawahnya soal. Saya yakin itu. Nah, bisa dipoles, masih bisa Bapak Ibu. Klik edit, Bapak Ibu bisa klik desain. Di sini desain, maka di sini, oke, ini hanya saran saja, maka Bapak Ibu bisa di sini ada gaya. Oke, ini desainnya maksudnya pratinjo langsung di sini. Kalau di sini tadi alur cerita. Kalau saya biasanya langsung putar. Boleh seperti ini, edit. Atau bisa Bapak Ibu di sini alur cerita, di sini desain. Sama saja, ini masih ditutup dulu. Jadi kalau desain itu seperti saat kita putar, kalau alur cerita, kartu-kartunya. Bisa seperti ini, atau bisa Bapak Ibu langsung putar. Seolah-olah langsung dari sisi siswanya. Ini putar adalah sisi siswa. Gitu, nggih. Kalau di sini berarti sisi guru, desainnya, hasil outputnya di sini, alur ceritanya, kotak-kotak kartunya di sini. Oke, begitu Bapak Ibu. Kalau desain nanti Bapak Ibu di sini bisa pilih gaya. Gayanya bisa vertikal. Vertikal maksudnya nah seperti ini. Mau horizontal, berarti horizontal itu maksudnya gesernya itu bukan naik turun, tapi dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri kalau nggak salah. Klik saja nih ya horizontal. Nah, maka di sini bukan naik, ketika di scroll itu nanti dia gesernya ke kanan. Atau pakai tombol navigasi ini. Gitu. Oke. Oke. Atau pakai slide. Slide itu seperti apa ini? Oh, ini di scroll nggak mau, harus pakai. Nah, oke, berarti per slide kayak PowerPoint, gitu, nggih. Ini untuk gaya atas. Bisa juga di custom untuk tampilan warna-warna, huruf, background dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu masih sulit menentukan yang mana pilihannya, maka Bapak Ibu bisa gunakan tombol ini Bapak Ibu, biar sway-nya itu membuatkan desain atau gaya sesuai dengan alurnya sway itu. Kita klik tombol remix namanya. Klik nanti akan dibuatkan. Klik, nah dia akan dibuatkan. Nah, saya kan nggak membuat apapun tadi, cuman tombol remix, maka nanti jadinya seperti ini. Sudah berubah, tulisan fontnya berubah, terus di sini ini ada garis-garisnya dan seterusnya, terus munculnya juga berubah. Oke, katakanlah saya tidak suka dengan desain remix yang ini, maka Bapak Ibu bisa klik edit lagi. Nah, ini kan bergerak sendiri gambarnya. Klik edit lagi, ke desain lagi, ke bagian gaya lagi, terus klik tombol remix lagi, klik remix. Nah, di sini akan dibuatkan lagi. Oh, tulisannya berubah lagi. Begitu. Remix lagi, nanti berubah lagi. Oke, tampilannya, backgroundnya beda. Atau Bapak Ibu mau di customisasi, maksudnya pilih sendiri-sendiri, mau pakai mana di bawahnya. Begitu nggih. Kalau untuk secara instan,
Bapak Ibu taruh dulu medianya di sini, ada teks, gambar, macam-macam sudah ditaruh, lalu ke desain biar tidak pusing, klik remix. Sudah, Sway membuatkan untuk Bapak Ibu. Sudah, jadinya berubah seperti ini. Oke. Nah, itu. Dan seterusnya. Ini masih oke, posisinya dia akan diremix sendiri. Remix lagi, berubah lagi. Background-nya dan seterusnya. Oke. Begitu Bapak Ibu, saya pikir kelihatannya sudah. Paling kalau sudah, di sini bagaimana membagikannya? Di sini kita klik bagikan, mungkin tadi sudah jelas. Macam-macamnya, ada opsi lain. Oh ini mungkin media pembelajaran itu hanya untuk kalangan sendiri, berikan password. Bisa gitu kan. Lalu pengaturan yang lain Bapak Ibu silakan bisa di-explore di sini. Begitu? 21.15 mungkin sudah over dari 15 menit dari rencana 21-nya coaching klinik. Panjang lebar tentang Sway, harapannya konsepnya saya dari sederhana sekali agar Bapak Ibu memang berusaha mengenali kartu-kartunya dulu. Seperti itu. Apakah akan ada sesi tanya jawab? Saya minta kesepakatan Bapak Ibu. Silakan. Silakan Cukup, Bapak Ibu. Pak. Cukup. Oke. Yang lain cukup Bapak Ibu? Kalau cukup nanti kita sudahi. Cukup, Pak. Cukup, Bapak. Sampai. Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih. Kalau sudah kita akhiri, nanti Bapak Ibu bisa tunggu rekamannya dan tahapan berikutnya Bapak Ibu. Insya Allah besok materi terakhir tentang Microsoft Teams. Namun sampai hari ini saya detik ini tadi belum menerima informasi tentang akun Guru Inovatif. Itu terakhir saya coba memang belum bisa membuat kelas di Teams. Nanti sementara Bapak Ibu, kalau memang sampai besok belum bisa praktek Bapak Ibu membuat kelas tim, maka nanti saya demokan. Nanti Bapak Ibu menyimak cara membuatnya, mendesainnya. Nanti Bapak Ibu praktek setelah akun Guru Inovatifnya itu saya informasikan sudah bisa untuk membuat kelas tim, maka Bapak Ibu bisa membuatnya walaupun sudah di luar pelatihan kita. Begitu nggih Bapak Ibu, maksudnya di luar pelatihan, maksudnya di luar webinar besok ataupun hari berikutnya. Yang jelas untuk penugasan Bapak Ibu nanti kita sesuaikan untuk tugas 4 seperti apa. Sebenarnya tugas 4 itu adalah membuat kelas tim karena untuk prakteknya saja belum, masa ditugaskan. Prinsipnya seperti itu. Gitu nggih, kita tunggu harapannya besok pagi semuanya sudah terkondisikan. Bapak Ibu bisa praktek, kalaupun tidak nanti Bapak Ibu bisa menyimak dulu cara membuatnya, mendesainnya, kok bisa seperti kelas pelatihan seperti itu, bagaimana pengelolaannya, bagaimana nanti kita demokan. Khusus webinar besok untuk Teams. Kalau masih cukup waktunya kita bergerak ke kelas notebook. Kalau tidak cukup nanti kita kelas notebook kita proyeksikan di coaching klinik ataupun teknis yang lain di coaching klinik. Begitu nggih Bapak Ibu rencana kami untuk hari besok. Harapannya bisa lebih terancana. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim dari awal sampai akhir. Mohon maaf over 17 menit dari yang direncanakan. Terima kasih. Selamat istirahat. Tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan room. Terima kasih. Sami-sami. Silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan room. Meninggalkan coaching klinik ini biar nanti kami download untuk daftar hadirnya. Selamat istirahat Bapak Ibu. Silakan keluar dari room. Sami-sami. Selamat istirahat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, masih 30, 29, 28 yang masih ada di room.
Silakan bisa keluar, beristirahat Bapak Ibu. Nanti kami lanjutkan untuk persiapan yang lain ataupun koreksi nanti. (28) Bapak Ibu silakan. Mencoba untuk keluar sendiri dengan klik tombol merah atau gagang telepon. Tidak perlu saya keluarkan Bapak Ibu nggih. Kalau dikeluarkan kan terasa sakit nggih. Silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan room. Terima kasih, selamat istirahat. Takutnya malah pada ketiduran, HP-nya dikeloni ini. Oke, saya keluarkan saja biar cepat. Silakan Bapak Ibu bisa keluar dari room. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat.